Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian, para karyawan DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pembicaraan kita melanjutkan babu taubah, di mana muqaddimah tentang bab ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, di mana Al-Imam meletakkan syarat-syarat taubat. Wajib bagi kita bertaubat dan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu terbagi menjadi dua. Syarat yang terkait taubatnya syarat yang terkait taubat dari dosa kepada Allah. Syarat taubat yang terkait dengan dosa kepada Allah. Maka ini syaratnya ada 3. Yang kedua, syarat yang terkait taubatnya dari dosa antara manusia, dosa sesama manusia. Maka ini syaratnya ada 4. 3 yang terkait dengan Allah ditambah 1 terkait dengan hak anak Adam. Maka silahkan bagi antum merujuk kembali dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang kedua, yaitu babu taubah, di muqaddimahnya. Maka antum akan mengetahui di sana ada syarat-syarat taubat. Sebenarnya para ulama memiliki syarat-syarat yang berbeda-beda, dan diantaranya yang diberikan oleh Imam An-Nawawi ini salah satunya. Kalau kita membuka kitab-kitab ulama yang lain, mereka memberikan syarat-syarat taubat. Ada yang lebih dari 3, ada yang kurang dari 3. Namun pembagiannya itu hampir sama, bukan hampir sama, tapi memang sama pembagiannya. yakni pembagian dosa antara dirinya dengan Allah, yang kedua dosa antara dirinya dengan manusia. Itu taubatnya berbeda. Kemudian ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan dalil-dalil tentang taubat ini dari ayat. Beliau hanya meletakkan 3 ayat terkait dengan taubat.
Padahal kalau kita mau merujuk dalam Al-Quran, betapa banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk istighfar dan bertaubat. Untuk istighfar dan bertaubat. Di antaranya ayat yang diletakkan oleh beliau yang pertama, yaitu surat An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah jami'a, semuanya. Kalimat jami'a di sini imma lil khitab, imma lil jinsi al-atham. Jami'a di sini bisa bermakna untuk khitab, yakni seruan takkid dari kalimat tubuh. Bertaubatlah kalian wahai manusia semua, tanpa pandang bulu, karena semua manusia adalah hamba yang berdosa. Hamba yang berdosa, tidak ada satupun hamba yang luput dari dosa, hatta itu nabi, hatta itu rasul. Ini dikonfirmasi oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu tersalah atau melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir lahirnya. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan, dia bertaubat. Ini bukan berarti kesalahan terbagi menjadi dua, kesalahan yang baik, kesalahan yang jelek, tidak. Ya. Tapi orang yang berbuat kesalahan dan baik bagi dirinya, orang yang baik dalam melakukan kesalahan, dia bertaubat, dia akui dosanya, dia akui kesalahannya, dan dia bertaubat. Itu orang yang sebaik-baiknya ketika ia melakukan kesalahan. Jadi kembalikan kepada orangnya, bukan dikembalikan kepada kesalahannya, kepada orangnya. Ini yang dimaksud dengan khairul khatta'ina. Orang yang baik, jika ia melakukan kesalahan, maka dia bertaubat. Sebaliknya, orang yang buruk moralnya, perilakunya, ketika ia melakukan kesalahan, dia tidak bertaubat, bahkan dia melimpahkan kesalahan kepada orang lain, atau tidak mau disalahkan, tidak menyadari kesalahannya, sehingga dia tidak mau bertaubat. Ini orang yang buruk di dalam melakukan kesalahan. Itu yang dimaksud wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Jadi bertaubatlah wahai semua manusia, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ada menafsirkan kalimat jami'ah di sini adalah jami'al atham, yakni al-jami'al akhta'. Bertaubatlah kalian kepada Allah untuk seluruh kesalahan. Ya, jami'ah, untuk seluruh kesalahan. Baik kesalahan kecil, apalagi kesalahan besar. Itu yang dimaksud. Tubu ilallahi jami'a. Ya, di jami'ah ini adalah untuk jenis doa, jenis dosanya, jenis kesalahannya, bukan orang. Meskipun sebagian mereka ada menafsirkan ini orang,
menunjukkan orang, semua manusia tanpa terkecuali dia harus bertaubat. Hatta itu Nabi Ali mengatakan kalimat jami'ah adalah ini untuk semua kesalahan tanpa ada pilih-pilih kesalahan besar atau kesalahan kecil, maka dia harus bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin menjamak, mengumpulkan, maka ya saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi. Kesalahan manusia diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah untuk semua kesalahan, dan ini berlaku kepada semua manusia tanpa terkecuali. Ini kalau kita gabung kalimat jami'ah, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ini dia kalimat untuk memalingkan kalimat jami'ah itu bukan menunjukkan atas nas, bukan menunjukkan atas manusia, tapi menunjukkan atas jenis dosa, jenis kesalahan. Karena Allah mengiringi dengan kalimat ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalimat jami'ah ini untuk manusia atau menunjukkan untuk makhluk, tubu ilallahi jami'a untuk makhluk, untuk manusia, tidak perlu lagi disebutkan ayyuhal mu'minun, karena ini akan membawa kepada taksis, pengkhususan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Jadi seruan ayat ini hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, bukan untuk seluruh manusia. Ya, kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak mendapatkan seruan ini, tidak terkena dengan seruan ini, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu dia sensitif terhadap dosanya, ya, sensitif terhadap dosanya, dan senantiasa lisannya itu basah untuk istighfar, untuk mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian tuflih, yakni sukses, menang, selamat, ya, sukses, menang atau selamat dari segala mara bahaya, dari segala ancaman, dari segala masalah. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa bila kita ingin sukses, ya, banyak berzikir dengan istighfar. Bila kita ingin berhasil dari segala urusannya, ya tentunya tidak menafikan usaha kita, ya, iringi usaha kita dengan membasahkan lisan kita beristighfar pada Allah Azza wa Jal, la'allakum tuflihun. Ya, karena terkadang usaha-usaha kita ini tidak luput dari dosa dan maksiat, dari dosa dan kesalahan, yang terkadang dosa tersebut terkait dengan Allah Azza wa Jal, dosa kita kepada Allah Azza wa Jal. La'allakum tuflihun. Berkata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin, amara subhanahu jami'al mu'minina bit-taubah, wa hadha yadullu ala anna at-taubata fardu 'ainin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk bertaubat, dan ini menunjukkan bahwa taubat itu adalah fardu ain, wajib ain, wajib bagi setiap manusia bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh diremehkan ini, dan tidak harus menunggu kita berbuat dosa. Karena sebagian kita ada yang tidak mau mengaku dosa, ya,
Dia tidak mau bertaubat atau tidak pernah bertaubat karena dirinya tidak pernah merasa berdosa. Dosa apa saya? Tobat dari apa saya? Orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa, ini orang yang sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang sombong, orang yang tidak pernah melakukan, atau orang yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan, orang yang merasa tidak pernah melakukan dosa, orang yang sombong. Selain sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang yang tidak pernah mengaku salah, dia sombong, dia kibir, termasuk kibir. Dan dia bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya wajib ain bertaubat bagi setiap manusia. Faman istajaba faqad tahaqqaqa falahuhu wa ta'akkada najahuhu. Kata Syekh, siapa yang menjawab seruan ini, mengijabah, menjawab, mentaati, menuruti seruan ini, faqad tahaqqaqa falahu, maka dia telah tahaqqaqa, yakni telah mengaplikasikan atau telah merealisasikan kesuksesannya, kemenangannya. Wa ta'akkada najahu, dan dia menguatkan dirinya dengan keberhasilannya atau keselamatannya. Jadi yang menjawab seruan ini, tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kepada Allah semuanya, wahai, dari dosa-dosa semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Ini dia telah menjawab. Siapa yang menjawab seruan ini, maka dia telah mentahqiq, yakni merealisasikan kemenangannya, kesuksesannya, dan telah menguatkan keselamatannya. Ta'akkada najahu. Fa in la'ala fi kalamillahi ta'ala litahqiq, karena kalimat in la'alla, kalimat la'allakum tuflihun, ini adalah kalamullah litahqiq, firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan realisasinya. Harus direalisasikan, harus dilaksanakan, itu gak boleh dilanggar, apalagi diabaikan. La'allakum tuflihun itu. Ya, dan ikhwan, lisan kita berzikir dengan istighfar tidak berat kok. Antum dalam kondisi apapun, tidak harus dalam keadaan sholat. Antum sedang kerja, mungkin di posisinya entah operator atau apapun, lisan antum bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sambil bekerja. Kalau di komputer, di depan komputer, ya, di bagian manajemen, atau mungkin di operator atau apapun, antum bisa sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan tidak perlu dihitung. Nggak perlu bawa tasbih juga, nggak perlu dihitung. La'allakum tuflihun, agar kalian selamat, sukses, menang. Istighfar. Apapun kondisi antum, di perjalanan pun juga demikian. Antum naik motor, pulang kerja, berangkat kerja, basah lisan dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tahu kamu ditambah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi beristighfar itu dalam sehari 75 kali, di riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi. Wa aina nahnu, di mana kita dari Nabi? Nabi yang sudah dijamin dengan surga dan diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, lisannya masih basah dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa aina nahnu, di mana kita dari posisi Nabi, sementara dosa kita belum diampuni, dan yang telah lalu pun belum tentu diampuni, yang akan datang apalagi juga belum dijamin kita masuk ke dalam surga. Kok kita enggan untuk istighfar kepada Allah, apalagi menyatakan dosa apa saya? Ini perkataan orang-orang yang sombong. Jadi tidak berat kita istighfar itu, astagfirullah wa atubu ilaik, di jalanan atau dimanapun sedang, mungkin kalau di rumah lagi ngantar istri ke pasar, momong anak, dalam kondisi apapun, di kerjaan juga demikian, di tempat kerja, istighfar.
ya. Dan insya Allah berikan keberkahan di sana. Selain pengampunan dari Allah, Allah berikan keberkahan. Ada saja keberkahan yang antum dapat. Entah itu kemudahan kerjaan, solusi dari segala masalah, hilang kesedihan, banyak keberkahan. Kalau bahasa kita, datang keberuntungan, selalu datang keberuntungan. Dan itu ganjaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, selalu datang keberuntungan bagi orang-orang yang istighfar pada Allah. Allah yang memberikan sebagai ganjarannya. Itu di dunia. Di akhirat akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak melakukan dosa besar, karena dosa besar itu wajib untuk bertaubat, taubatan nasuha, dan terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Ya. Kemudian yang kedua, surat Hud. Al-Imam meletakkan ayat dari surat Hud ayat 3. Qala Allah Ta'ala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dan untuk beristighfar, untuk mohon ampun kepada Tuhan kalian, kemudian kalian bertaubat kepadanya. Kemudian kalian bertaubat padanya. Ya ikhwah, kenapa di sini Allah membedakan antara istighfar dengan taubat? Padahal orang yang bertaubat itu ya beristighfar, minta ampun pada Allah. Tapi di sini Allah mengatakan apa? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu. Kok seperti Allah itu membedakan antara istighfar dengan taubat? Al-jawab, istighfar ini untuk menetralkan, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil. Sementara thumma tubu ilai, kalimatnya pun thumma, bukan wa wa'atof, tapi thumma, kemudian. Thumma tubu ilai ini bertaubat pada Allah dari dosa-dosa besar. Dari dosa-dosa besar, menunjukkan bahwa istighfar atau bertaubat pada Allah bukan hanya pada dosa besar saja, dosa kecil pun dia harus beristighfar pada Allah Azza wa Jalla. Dan juga menunjukkan tidak boleh kita meremehkan dosa kecil, karena sebagian mereka itu mentang-mentang sudah ngaji, Pak, ya, menunjukkan kebodohannya. Mentang-mentang sudah ngaji dan konon ya dengan percaya dirinya dia mengaku sudah bisa membedakan mana dosa kecil dan mana dosa besar. Ketika dia meyakini dia melakukan dosa kecil, diremehkan. Dia mengatakan, dosa kecil ini belum dosa besar, diremehkan. Padahal kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak ada dosa yang kecil kalau terus diulang. Sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau terus ditimpa dengan istighfar. Ya, tidak ada dosa kecil kalau terus dia diulang. Artinya kecil lama-lama besar. Bukankah gunung itu tersusun dari batu-batu kerikil yang menumpuk? Ya, batu-batu kerikil yang menumpuk sehingga dia menjadi gunung. Sebaliknya, batu-batu yang berserakan di atas permukaan bumi ini hasil ledakan dari gunung berapi yang tercerai-berai. Yang tadinya besar menjadi kecil disebabkan karena ledakan dari gunung berapi. Menunjukkan bahwa tidak boleh kita meremehkan dosa kecil. Tidak akan menjadi kecil kalau seandainya terus
diulang. Maka istighfar dan taubat. Ketika kita melakukan dosa kecil, banyak beristighfar pada Allah. Ketika kita melakukan dosa besar, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan ayat setelahnya dalam surat At-Tahrim ayat 8, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah memberikan taubat dengan sifat nasuha, yakni taubat penuh, taubat secara sempurna, taubat yang membawa dirinya meninggalkan semua dosa dan maksiat tanpa terkecuali. Dan orang yang melakukan taubat nasuha, setelah dia bertaubat, dia tidak kembali lagi kepada dosanya yang awal. Kalau masih ada rencana untuk kembali lagi pada dosanya yang pernah dia lakukan, dia bertaubat hanya sekedar untuk menjeda dirinya saja, menunjukkan dia belum melakukan taubat nasuha. Karena taubat nasuha itu adalah taubat putus, dan dia tidak mengulanginya lagi. Ini taubat nasuha, ini yang harus terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini taubatan nasuha. Ya, makanya kalau taubat itu putus, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gimana? Wa idza gimana? Wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Lihat, berbeda. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu, apabila aku larang tentang sesuatu maka jauhkanlah. Tidak ada kalimat mastata'tum, semampu kalian, jauhkanlah semampu kalian, nggak ada. Nabi hanya katakan fajtanibuhu, selesai, jauhkan, hindari. Tapi ketika diperintah untuk melakukan ketaatan, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan dengannya terhadap sesuatu maka datangilah, yakni laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Menunjukkan apa? Menjalankan ibadah itu sesuai dengan kemampuan, tapi meninggalkan dosa dan maksiat harus putus, tidak ada kemampuan. Putus, tidak ada, wah saya belum bisa meninggalkan, bertahap, la, tidak bisa bertahap, putus. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sadar diri melakukan dosa dan maksiat, mereka putus, tidak melakukannya lagi. Melakukan dosa dan maksiat ketika bertaubat putus, tidak ada kata mastata'tum di sana. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi menyatakan secara mutlak bahwa khamr itu haram, meskipun konon ada tahapan di sana, itu hanya khusus pada khamr saja. Ya, ketika secara mutlak dikatakan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan ila akhirih, apa yang terjadi? Para sahabat yang memiliki gudang-gudang yang menyimpan gentong-gentong khamar itu dibuang. Seperti diantaranya Abu Talhah. Abu Talhah itu raja khamar, ya, dia punya gudang menyimpan khamar, bahkan kualitasnya kualitas yang sangat bagus, yang konon khamar ini harganya mahal. Simpanan dari ratusan tahun atau puluhan tahun yang telah lalu, dan bagus-bagus khamar Abu Talha. Ketika diharamkan,
ia langsung ke gudangnya dan semua tong-tong itu diambilin dan dibuangin semua khamarnya, sampai jalanan Madinah itu kebanjiran dengan khamar, banjir dengan khamar. Yang konon waktu itu kan belum ada aspal ya, jalanannya becek, hampir-hampir membenamkan semata kaki, disebabkan karena khamarnya Abu Talhah, banyak khamarnya itu. Dan tidak ada satupun disisakan dari gudang yang besar, semuanya ditumpahkan khamr itu. Sebagian sahabat ada yang ingin hiyal, ingin bersiasat, sayang untuk membuang khamr ini karena mungkin harganya mahal. Nanya ke Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak kita ubah, kita fermentasi tambahan untuk dijadikan sebagai cuka? Cuka ini kan bumbu ya, penambah bumbu masakan. Apa kata Nabi? La, tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai cuka. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika datang larangan kepada mereka, mereka putus, nggak ada wah nggak bisa ditinggalkan, atau apalagi Abu Talha mengatakan, wah sayang Nabi ini gimana? Nggak ada. Habis putus-putus, dihancurkan semua itu khamar, dihancurkan semua khamar. Ya, ini menunjukkan bahwa taubat itu tidak ada kalimat mastata'tum, tapi ketika menjalankan ibadah, fa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, jika aku memerintahkan sesuatu maka datangilah atau laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Jadi perintah atau ketaatan itu sesuai dengan kemampuan, tapi meninggalkan dosa dan maksiat harus putus, tidak ada sesuai dengan kemampuan. Nah, ini mungkin juga sebagai masukan bagi teman-teman kita yang ingin taubat dari rokok atau taubat dari khamr, atau mungkin antum punya kebiasaan-kebiasaan dosa yang lainnya. Ketika bertaubat putus, tidak ada wah saya nggak bisa, saya kurangin lah, sehari jadi 1 batang atau 2 batang, enggak, putus, tidak ada tawar menawar, sebatang, 2 batang, 3 batang, nggak ada, putus. Atau mungkin yang suka khamr, ya saya kurangin lah mungkin khamr, tidak, putus. Ya, tidak ada kalimat mastata'tum, tidak ada di sana. Harus selesai dari benda-benda atau perbuatan-perbuatan haram yang biasa kita lakukan. Wah, nanti akan terjadi ini, kan kita udah candu dan lain sebagainya. Candunya dilakukan lakukan segala sesuatu yang bisa menahan itu. Itu hanya sebentar prosesnya. Kalau sudah biasa akan hilang. Ya. Justru kalau kita sifatnya mengurangi sesuai dengan kemampuan, candu itu tidak akan hilang. Ya, candu itu tidak akan hilang. Ini betapa Islam menjaga maslahat kebaikan untuk manusia. Ya, maghrib jam berapa? Udah masuk maghrib? Belum. Kurang berapa menit? 5 menit. Baik. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang pertama pada bab ini yaitu hadis yang ke-13 dari kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Musannif berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari, fil yaumi, dalam satu hari, aksar, lebih banyak, min 70 marrah, dari 70 kali. Ya subhanallah, berarti 70 lebih. Kalau kita sandingkan dengan hadis yang lain sampai 100, 70 sampai 100. Ini Nabi, bahkan beliau mengiringi dengan sumpah, wallahi, demi Allah, menunjukkan benar-benar Nabi melakukannya. Demi Allah, sungguh aku beristighfar pada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Ini taubatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sedikit beberapa fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jawazul qasami ala syai'in ta'kidan lahu. Bolehnya kita bersumpah atas sesuatu untuk menguatkan diri baginya. Yani kita berbicara sesuatu untuk meyakinkan agar orang itu percaya. Kita menggunakan kalimat wallahi, tapi bukan dibagal main. Ya, ini bolehnya bersumpah untuk menakitkan, untuk menguatkan diri kita tentang sesuatu apa yang kita bicarakan agar orang percaya. Ini Nabi bersumpah bahwa dirinya itu istighfar kepada Allah 70 kali lebih, dan beliau mengiringi dengan wallahi, demi Allah, menunjukkan Nabi betul-betul melakukannya. Ya, betul-betul melakukannya. Kemudian yang kedua, haddal ummati ala taubatil istighfar, ala taubati wal istighfar. Anjuran kuat bagi umat ini untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar. Jangan menunggu kita melakukan dosa dulu. Tadi sudah saya anjurkan, basahlah lisan kita dengan istighfar meskipun kita tidak melakukan dosa. Meskipun kita tidak melakukan dosa. Semoga dengan amalan tersebut Allah membuka berkahnya, apa yang kita sebut dengan keberuntungan. Itu berkah. Ya, itu berkah dalam segala hal, dalam segala apapun. Kemudian yang ketiga, al-iktsaru minal istighfari wat taubah, innal 'abda la yanfaqu minadz dzanbi aw taqsir. Memperbanyak istighfar dan bertaubat karena seorang hamba itu tidak akan lepas dari dosanya. Hatta itu Nabi, seorang Nabi saja itu tidak lepas dari dosanya. Dan ini tidak bertentangan dengan kemaksumannya, karena kemaksuman menurut Ahlus Sunnah itu bukan berarti Nabi tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Kemaksuman yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah adalah Nabi pernah melakukan kesalahan tapi langsung ditegur oleh Allah pertama dengan Al-Quran, atau tegurannya Nabi sampaikan dalam bentuk hadis. Yang kedua, dosanya langsung diampuni oleh Allah. Itu ma'sum menurut Ahlu Sunnah, bukan ma'sum menurut Syiah yang meyakini bahwa walinya itu atau orang-orang soleh mereka itu tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin mereka melakukan kesalahan, sehingga kalaupun ada kesalahan apa yang ada pada mereka itu terjadi, mereka maklumi dan mereka takwil dengan berbagai takwil agar memang mereka tidak, seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Ini yang diyakini oleh orang-orang Syiah, salah memahami dalam hal ma'sum. Ya, jadi kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.